memiliki NIM D1B1202117. Di sini saya akan membahas tentang pengertian farmasi dan sedikit teori tentang kapsul. Kata farmasi itu berasal dari kata pharmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Tujuan dari pengkapsulan itu, yang pertama menutupi rasa dan bau, yang kedua memberi perlindungan terhadap isi kapsul, yang ketiga tujuan khususnya itu atau pelepasan khusus, contohnya kapsul dengan komponen yang berbeda biasanya pakai warna yang menarik. Keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Yang pertama, keuntungannya, di dalam kapsul terdapat ukuran yang tepat dan dosis lazim untuk mengurangi kemungkinan hilangnya sejumlah zat aktif saat proses pembuatannya. Terus yang kedua itu lebih mudah dan fleksibel dalam memformulasikan dibandingkan tablet. Yang ketiga itu pemakaian mudah dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat itu dapat dibuat produksi dengan profil pelepasan khusus. Yang kelima itu biaya produksinya lebih murah dibandingkan tablet. Kerugiannya itu biaya produksinya itu lebih mahal dibandingkan tablet. Proses pengisiannya lebih lama dibandingkan tablet. Tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang sangat mudah atau higroskopis. Tidak bisa untuk obat dengan dosis besar. Terus yang terakhir itu tidak dapat untuk bahan-bahan yang mudah mencair dan mudah menguap. Bahan untuk pembuatan cangkang kapsul. Cangkang kapsul itu terbuat dari yang pertama gelatin, yang kedua pati, dan ketiga itu bahan lain yang cocok menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Kapsul itu memiliki nama lain. Yang pertama hard kapsul atau kapsul keras, yang kedua hard gelatin kapsul atau kapsul lunak. Adapun pemberian dari kapsul adalah sediaan bahan aktifnya dapat berbentuk padat atau sediaan padat dengan atau tanpa bahan tambahan, dan terbungkus cangkang kapsul yang keras terbuat dari gelatin. Kapsul berbentuk silindris dengan ukuran kapsul bermacam-macam, mulai dari yang terbesar itu yaitu 000, itu untuk hewan, 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam pengobatan lazim digunakan 0, 1, 2, 3, dan 4. Kapasitas kapsul kira-kira antara 30 mg sampai 600 mg dan tergantung dari berat jenis serbuknya. Bagian kapsul berdasarkan konsistensi cangkang kapsul. Yang pertama keras, terdiri dari dua bagian jika ditekan keras. Cara buatnya bisa diisi secara manual dan biasanya cangkang kapsul dapat dibeli atau tidak dapat dibuat sendiri. Kapsul ini lebih stabil, berbahaya bila memasukkan obat dari bahan alam secara keseluruhan. Yang kedua lunak, terdiri dari satu bagian, lebih kenyal. Guna pembuatan kapsul ini lebih sulit dibandingkan kapsul keras. Pembuatannya harus sekaligus, digunakan untuk anak-anak yang tidak suka minum obat, misalnya vitamin A, vitamin E, minyak ikan. Berikutnya itu kriteria bahan aktif yang bisa diformulasikan kapsul keras dan kapsul lunak. Yang pertama itu bentuknya kering, semi solid, isinya serbuk, granul, dan butiran tablet. Yang kedua itu dapat diisi dengan bahan cair, penutupan cangkang harus tepat. Yang ketiga itu stabil terhadap pemanasan atau pengeringan. Yang keempat homogen. Yang kelima itu indeks terhadap cangkang. Yang keenam zat aktif tidak mudah teroksidasi. Yang ketujuh bentuknya harus cair. Yang kedelapan berupa minyak-minyak atau lipofil. Yang kesembilan zat aktif labil terhadap pemanasan atau pengeringan. Ada 3 cara pengisian kapsul. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan alat bukan mesin, dan yang ketiga dengan mesin. Yang pertama itu dengan tangan merupakan cara yang paling sederhana, yakni dengan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter. Pada pengisian dengan cara ini sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul
karena petugas tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, lalu setiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Yang kedua itu dengan alat, bukan mesin. Alat yang dimaksud ini adalah alat yang digunakan tangan manusia. Dengan menggunakan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat, sebab sekali cetak dapat menghasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak. Caranya itu yang pertama, kapsul dibuka dan badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang dan bagian alat yang tidak bergerak. Serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dimasukkan atau ditaburkan pada permukaannya, kemudian diratakan dengan kertas film. Yang berikutnya, kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. Dengan cara demikian semua kapsul akan tertutup. Yang ketiga, dengan alat mesin. Untuk menghemat tenaga dalam rangka memproduksi kapsul secara besar-besaran dan untuk menjaga keseragaman dari kapsul tersebut, perlu digunakan alat yang serba otomatis, mulai dari membuka, mengisi, sampai dengan menutup kapsul. Dengan cara ini dapat memproduksi kapsul dengan jumlah lebih besar dan memerlukan tenaga sedikit serta keseragamannya lebih terjaga. Kesimpulannya, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul terdiri dari atas kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul itu memiliki syarat sebagai keseragaman bobot, waktu hancur, keseragaman sediaan, dan uji disolusi. Kapsul selain memiliki keuntungan juga memiliki kerugian. Dalam pembuatan sediaan kapsul harus diperhatikan sifat dan bahan yang digunakan. Kapsul dapat diisi dengan 3 cara, yaitu dengan tangan, dengan alat bukan mesin, dan yang ketiga dengan alat mesin. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.